Doa dulu hatam Al-Quran. Semoga Allah sayangi kita dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah menerima amalan tilawah Al-Quran kita di pagi hari menuju siang ini, dan semoga Allah mengampuni apabila ada ketergesa-gesaan yang kita lakukan, apabila ada hak-hak huruf yang kita tidak tunaikan, ada harakat yang kita keliru, semoga Allah ampuni. Kita lanjutkan program kebaikan kita di hari Ahad yang insya Allah tetap diberkahi Allah ini, karena hari yang diberkahi bukan hanya hari Jumat, selama hari tersebut dipakai untuk kebaikan. Mari sama-sama kita lanjutkan dengan agenda yang ketiga ya di Inskarima Syahidah pagi hari ini. Tadi jam 7 bahasa Arab sampai jam 8 ta'lim khataman, alhamdulillah sampai dengan jam 9 lebih. Dan sekarang kita lanjutkan agenda yang terakhir di pagi hari ini adalah kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Ini insyaallah akan menjadi agenda wajib ke depannya untuk seluruh pendidik, peserta didik, dan seluruh aktivis pendidikan di Yayasan Inskarima Syahidah. Baik bagi pengurus yayasan, bagi asatid saung Quran, bagi asatid SDISK, bagi aktivis RBU ya, nanti semuanya adalah menjadi program yang wajib ya. Kemudian bagi santri, seluruh santri di Yayasan Inskarima Syahidah ini. Mau diubah bentuk duduknya? Oh, pengen nyender, boleh. Mangga tuh ya, berubah mulai. Ya berubah. Ingat Power Ranger ya, berubah ya. Ya, Teh Siti boleh ke sini mangga. Ini Teh Riana geser ke sini nanti. Nah, sip. Lagi sibuk. Ya, Nenek jadi song shot nanti. Alhamdulillah Ibu ya, ada yang 1 juz itu 1 jam ya, ada yang 1 juz 40 menit, 45 menit. Paling lama sepertinya 1 jam Ibu tadi itu ya. Jadi kalau kita menghabiskan waktu 1 jam untuk nangkring di tukang sayur, rasanya sayang gitu ya. Di tukang sayur mah sepertinya cukup 5-10 menit langsung set gitu ya. Masaknya juga kita pilih masakan yang proses memasaknya enggak terlalu lama ya, jadi bisa cepat ya. Baik. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Apa kabar santri-santri semuanya? Alhamdulillah. Kaifa halukunna? Bi khair, alhamdulillah. Semoga nanti bahasa Arab menjadi bahasa wajib di Yayasan Inskarima Syahidah ini ya. Iya, ayo na'am sama Allah ya Nenek. Ya. Baik, masih bab 1. Masih tentang niat atau sudah bab 2? Pasal 2. Oh ya, sudah pasal 2. Pasal 2, faslun fi ikhtiyaril ilmi. 13.
Atau fasal berapa? Harus ada yang rajin nyatet. Oh, itu baru pasal 1. Iya. Ya, fasal 1 faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fin niyat ya. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Fasal niat perilaku atau dalam menuntut ilmu. Sudah selesai atau belum mulai? Sudah selesai sampai halaman 11 belum selesai. Ya. Kita ulang dari halaman 10 ya. Kita ulang dari halaman 10 yang paling bawah. Halaman 10 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayanwi bihi asyukru, dari situ ya kalimatnya. Dan harus berniat untuk apa? Bersyukur. Ala nikmatil aqli, atas nikmat akal. Wasihhatil badan, dan sehatnya badan. Jadi niat mencari ilmu itu ada banyak ya. Apa saja coba yang sudah teteh ibu para santri catat? Ada 6. 1, ridha Allah. Yang kedua, kampung akhirat. Ketiga, hilangkan kebodohan. Yang keempat, menghidupkan agama Islam. Yang kelima, mengekalkan Islam. Yang keenam, bersyukur atas kenikmatan. Ustadzah Dede ingetin nanti di SDISK itu jadikan semboyan ya. Yang 6 tersebut mungkin saat baris atau saat kegiatan apa gitu ya, dimasukkan ya. SOP baris harus menyemboyankan 6 niat ilmu gitu, biar anak-anak dari kecil dikasih kalimat-kalimat yang memotivasi ukhrawi ya. Nah, jadi yang innalillah. Jadi yang ke-6 itu adalah asyukru. Ibu-ibu sehat semuanya? Nah, kita syukuri kesehatan ini adalah untuk mencari ilmu diantaranya, atau dengan mencari ilmu ya, dengan mencari ilmu. Wa yanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli wa sihhatil badan. Wala yanwi bihi, dan tidak boleh berniat iqbalan nas. Tidak boleh meniatkan mengutamakan annas, manusia. Tidak boleh demi ya. Wala yanwi bihi iqbalan nas, dan tidak meniatkan dengan itu ya, iqbalun nas, keutamaan atau mengedepankan manusia. Wala istijlabi hitamid dunya, dan tidak untuk mencari sarana dunia. Wal karamati, dan kemuliaan. Ingdas sultan, di depan penguasa. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Wa ghairihi, dan wa ghairahu, dan selainnya. Qala Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Hasan. Berkata Muhammad bin Hasan rahimahu, merahmatinya ta'ala, Allah ta'ala yang maha luhur. Laukanan nasu. Nah, ini ke halaman 11. Laukanan nasu, seandainya manusia. Seandainya manusia. Seandainya manusia. Laukanan nasu, seandainya manusia. Kulluhum, semuanya.
abidi hambaku, la'a taqtuhum, la'a taqtuhum, maka akan aku merdekakan, wa tabarra'tu an walaihim, dan akan aku bebaskan dari kekuasaan wilayah gitu ya. Wilayah itu kekuasaan. Akan aku bebaskan dari kekuasaan Jadi akan aku bebaskan mereka dari kekuasaanku. Waman, dan barang siapa wajada, menemukan, mewujudkan. Wujud itu ada ya. Wujud itu bahasa Arab, dimasukkan ke Indonesia ada artinya wajada. Teh raos nukia teh ininya kitabnya lebih jelas hurufnya tuh, yang itu tuh. Nah itu hurufnya lebih jelas. Ladzatal ilmi, lezatnya ilmu. Kemarin ingat di pelajaran bahasa Arab, al-jadid, ladzid, yang baru itu lezat ya. Ladzatal ilmi, kelezatan ilmu, wal amal, dan lezatnya amal. Jadi lezat itu bukan hanya makanan, karena lezat itu bukan hanya dirasakan oleh lidah, tapi lezat dirasakan oleh hati. Boleh ditutup saja pintunya itu dari sananya biar nggak bolak-balik. Bihi, dengan ilmu tadi. Ladzatal ilmi wal amala bihi. Qallama, sedikitlah. Qalla itu sedikit. Qalla qalil. Ya, ada bergurunya peribahasa bahasa Arab. Qalilan faqalilan fasara jibalan. Sedikit demi sedikit, terus gitu. Qalilan faqalilan fasara jibalan. Ya, sedikit demi sedikit maka jadilah dia sebagai sebuah bukit. Nenek Ridho katanya mau bahasa Arab juga. Ayolah, tak apa, tak bisa pun. Ya, lupa tak apa. Ya. Ya, misalnya ditanya sama orang Arab, hal tastati takallam al-arabiyyah qalilan, gitu aja, sedikit. Dikit, bisanya dikit, bisanya anak, nah gitu ya, bisanya anta, na'am, la, gitu ya. Jadi qalla itu sedikit. Kalau dipecah jadi qalala, jadi qalil, gitu ya. Qallama, menyedikitlah. Menyedikitlah. Yarghabu fima. Yarghabu, dia mengharapkan. Fima, yarghabu, mengharapkan, menyukai ya. Kalau raghiba fi itu menyukai. Nih bahasa Arab mah berbeda huruf jar aja beda artinya. Kita sudah belajar huruf jar yaitu fi, kemudian yang kedua an. Kalau ada kata raghiba fi itu artinya suka. Tapi kalau raghibaan itu artinya tidak suka, benci. Jadi raghiba fi itu cinta, raghibaan itu benci. Gitu. Nah, ini raghiba fi. Jadi yarghabu fima. Menyukai atau mengharapkan, menyukai pada apa-apa ingdan nas, di hadapan manusia. Jadi barang siapa yang telah merasakan lezatnya ilmu dan amal, maka menyedikitlah kesukaannya pada yang disukai orang, gitu.
menyedikitlah rasa sukanya pada pengharapan pada manusia. Semakin sedikit. Orang pada ngumpulin harta, orang-orang ngumpulin harta. Dia mah gak begitu suka. Karena dia sudah tahu ilmu sedekah dan lezat mengamalkan sedekah. Jadi kalaupun dia suka pada harta bukan untuk menambah kendaraan yang kita pakai sendiri. Karena kendaraan walaupun 10 angger we nu dipakai nama hiji-hiji. Hari itu bisa paha yang satu di mobil Pajero, paha yang satu di mobil Fortuner gitu. Nggak mungkin lah. Hari itu bisa kalau kita punya villa sampai 3-4 gitu ya. Buzur yang satu duduk di villa Maja, buzur yang satunya di villa Bogor, nggak mungkin. Jadi dia sudah berkurang. Qallama yarghabu fima ingdan nas. Itu. Nah, pertanyaannya adalah kepada diri kita. Apakah kita masih suka banget, bahkan pakai banget? Apakah kita masih suka dengan hal-hal yang ada pada sisi manusia? Apa yang ada di sisi manusia? Harta, ya, kedudukan. Harta juga banyak macamnya, uang, rumah, tanah, kendaraan. Itu kemungkinan belum merasakan lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita bekerja jangkauannya masih uang, gaji, ya, apa namanya tuh, insentif, ataupun THR, ataupun hal-hal yang sifatnya itu lebih kita sukai daripada mengajarnya, daripada bekerjanya. Jangan-jangan kita belum merasakan lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu. Kalaupun ada uang gaji kita terima sebagai salah satu sarana untuk semakin mengembangkan amal solih yang ada dalam diri kita. Kalaupun ada uang THR kita terima sebagai salah satu bentuk untuk kita mendukung lebih beramal soleh. Dapat THR kita bagikan lagi. Mungkin kepada ibu kita, mungkin kepada anak-anak kita yang sedang belajar puasa, mungkin berbagi dengan tetangga duafa, mungkin kita berikan kepada di kampung sana. Demikian juga ketika kita bekerja, ya, baik di kantor, di pasar, kemudian di lembaga pendidikan, kita dapat gaji, bukan untuk menambah makanan kita saja, karena makanan kita mah segimana gedenya gaji pun anggar we paling sapiring. Apakah karena gaji kita 1 miliar satu hari terus kita bisa makan sampai 10 piring sekali makan? Itu mah kayaknya jigana dina video wae naon cenah kata una mah. Nah, yang gitu teh naon namanya teh. Yang sampai makan mie itu sapanci gede, blowok-blowok, apa emang bisa ya makan kayak gitu asana teh. Meni enak liatnya juga gitu. Tapi ini jika nu enak makan telur satu aja blowok sekaligus. Kita mah makan telur hiji teh minimalnya dibelah 4, dibelah 8, ngahuapna ge 8 huapeun gitu. Ya itu mah kan hanya untuk konten ya, hanya untuk hiburan ataupun hal-hal yang tujuan-tujuan lain. Jadi kalaupun kita menerima atau mencari hal-hal yang sifatnya ada pada manusia, uang, kendaraan, tanah, rumah, itu bukan untuk diri kita, tapi untuk amal yang kita dasari karena ilmu. Salah satunya di Yayasan Iskarimah Sahida ini saya menyaksikan banyak orang-orang yang sudah berilmu dan merasakan lezatnya melaksanakan amalan dari ilmu. Ada orang yang di sini ya, dia tidak ada kaitan dengan yayasan secara keluarga. Dia tidak dapat keuntungan, misalnya dapat posisi apa gitu, kemudian dapat balasan apa dari manusia, tidak ada.
Tapi betul-betul dari mulai beberes meja contoh di pagi hari ini, ya, kemudian membukakan kunci, sama sekali tidak ada. Tidak ada perhitungannya seperti di beberapa tempat. Mukakeun kunci gajihna sabulan sabaraha gitu ya. Kemudian beres-beres berapa. Kalaupun ada yang didapatkan di sini oleh beberapa orang, saya yakin itu tidak seberapa dengan apa yang sudah dilakukannya gitu. Dan itu pun untuk kemajuan amal solih yang bersangkutan dan juga lingkungannya. Nah, mudah-mudahan inilah salah satu indikator bahwa ya seluruh keluarga besar Yayasan Ishkarimah Syahidah, di dalamnya ada Saung Quran BCA, ada RBU, ada ISDI SK, ada relawan-relawan berjubah, ada para donatur, ada para santri, semuanya digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang telah merasakan lezatnya ilmu dan lezatnya amal. Jadi yang merasa lezat itu justru bukan saat menerima, tapi justru saat memberi. Luar biasa. Ibu-ibu ada yang menjelang maghrib masih kukurilingan menyampaikan titipan berjubah. Padahal di dapur juga lagi pabalatak. Tapi lezat gitu. Enak gitu. Capek untuk kehidupan sosial tuh enak. Capek untuk dunia pendidikan tuh enak. Tidak datang ngajar, anak-anak sudah menunggu. Meni asa sedih, asa kabayang gitu. Padahal kita lagi sakit. Ketika datang, anak-anak sudah menunggu bahagia gitu. Nah, kebahagiaan ini tuh luar biasa, kelezatan ini. Ibu-ibu duduk di sini dari jam 7 nih, Teh Siti Latifah dan Mama Bibi, Mama Nabila dan kawan-kawan beres-beres di sini. Lezat gitu. Nyeri cangkengnya lezat ya, cangkeuna lezat, kadang-kadang aya tunduhna lezat gitu. Insya Allah ini adalah mudah-mudahan sebagai tanda bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan bahwa lau kana an-nasu kulluhum 'abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim wa man wajada ladzatal ilmi wal 'amali bih qallama yarghabu fima indan nas. Itu ya, menyedikitlah pengharapan dia dari apa-apa yang ada pada manusia. Kemudian ansyadana, telah bernasyid kepada kita, telah menyampaikan sebuah nasyid kepada kita. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin Himadub ni Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari. Nah, itu panjang gitu namanya. Itu satu nama. Itu satu nama. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari. Itu kalau di Arab itu panjang namanya tuh. Nanti bisa sampai ke kakek buyut Janggawareng itu kasebut. Jadi setiap dia melakukan kebaikan namanya disebut, kabagian itu Janggawarengnya. Kalau saya hafalnya cuma sampai mana mah? Liayulianingrum bin Mukhlisin bin Sukarmi bin udah cenah mamah oge apana sampai ke mertuanya gitu ya. Ya, jadi ya kasebutnya hanya sampai aki saya tuh. Nah, iya PR buat mama ya. Nah, tanyakan lagi itu bapaknya Aki Sukarmi siapa namanya gitu. Biar terdoakan. Walaupun Allah maha mengijabah ketika kita berdoa, ya Allah ampuni orang tua ya, bapak dari Pak Sukarmi, kakek dari Pak Sukarmi, buyut dari Pak Sukarmi, Allah Maha tahu ya. Akan tetapi kenapa kita lebih baik menyebutkan supaya timbul hub, cinta dalam hati kita terhadap orang yang kita sebutkan. Kalau ibu-ibu berwakaf, saya suka tanya atas nama siapa Bu?
atas nama Bapak siapa namanya, kan saya ikut sebutkan, saya jadi kenal. Kemudian ibu pun, ya Allah saya berwakaf atas nama Bapak saya Mukhlisin bin Sukarmi, kan timbul ya rasa rindu kita kepada orang baik, rasa cinta kita kepada orang yang telah memberikan ilham, inspirasi ataupun ide-ide, tausiah, nasihat-nasihat, contoh-contoh. Bukan untuk memberitahu Allah gitu. Dan Allah mah tidak kita sebutkan pun tahu niat kita buat siapa, tahu gitu. Ya. Nah, itu bagaimana nasyidnya? Ya, bagaimana nasyidnya? Imla li Abi Hanifah, itu mengimlakan kepada Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, Allah merahmati Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil mi'ad faza bi fadlin minar rasyad. Ya, mangga lagu nama badai kumaha. Kapungkur teh lagunya gimana yang dulu teh? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Terus wa fadlun, enggak ada yang hafal. Wa unwanun likullil mahamidi. Tafaqqah fa innal fiqh hazainun li ahlihi. Terus ilham deui ya. Nah itu kalau ini mau bagaimana lagunya? Mangga tuh langkung. Man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat. Ma'ad itu akhirat. Ma'ad artinya tempat kembali. Ya, ada ya'idu. Makanya kalau ibu baca ta'awudnya salah, a'udzu billah, itu berarti aku kembali artinya. Harusnya a'udzu. Kalau a'udzu aku berlindung kepada Allah. Ya. Beda ya antara za dengan da. Kalau ada ya'idu itu kembali. Saya suka nyuruh santri bahasa Arab kalau ulang kembali bacaannya. A'idi. A'idi. Gitu. Kalau ke laki-laki a'id. Kembali, ulang gitu ya, ulang. Ma'ad itu tempat kembali. Jadi tempat kembali kita hakikatnya mana, Bu? Akhirat. Dunia mah hanyalah sekedar halan-halan sebentar ya. Di dunia mah hanya sekedar lewat doang, mampir doang. Jembatan saja. Jadi alangkah bodohnya orang yang mau ke seberang walungan, di sana ada istana yang indah, malahan kita berdiam di jembatan. Meni bagus ya jembatan teh, ya Allah gitu ya. Terus kita membangun di jembatan, ya masak di jembatan, mandi di jembatan, betah di jembatan. Nyampe enggak ke walungan ujungnya? Enggak, betah ya didinya. Tahu-tahu harus tahu-tahu jembatannya ambruk. Kiamatlah terjadi. Kematianlah menjelang datang, ya. Kagetlah kita, ternyata bukan di sini tempat kita. Nah, maka sudah sebanyak apa, sudah sebesar apa persiapan kita untuk sampai di tepian akhirat, yaitu pintu kubur. Kubur itu adalah pintu masuk akhirat. Kematian itu adalah pintu pertemuan dengan Allah. Makanya pintu itu indah bagi orang-orang yang rindu pada Allah. Tapi menakutkan bagi orang-orang yang takut disiksa oleh Allah karena dia tidak punya harap sama sekali. Makanya di dalam hati memang harus diseimbangkan antara khauf dan roja. Takut harus, tapi harap juga harus. Kenapa harap? Ya karena ada amal yang dilakukan. Kenapa takut? Karena amalnya mungkin tidak sempurna. Terus begitu, itu harus dipelihara. Tidak akan ada harapan sama sekali bagi orang yang tidak punya amalan sama sekali. Ya.
Coba bagaimana mungkin seseorang murid yang tidak pernah sekolah sama sekali, tidak pernah ngerjakan PR sama sekali, tiba-tiba dia optimis ujiannya mau lulus. Itu bukan optimis namanya, itu mah oon, ya nggak pakai perhitungan. Gitu. Anak-anak yang sekolah tiap hari aja ngerjain PR terus-terusan, dia deg-degan mau ujian teh. Gitu, ya. Man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, faza bi fadlin minar rasyad. Faza itu beruntung. Ada namanya faza, faiz, fauzan, itu beruntung. Beruntunglah bi fadlin, mendapat keutamaan atau dengan keutamaan min berupa ar-rasyad, petunjuk kebenaran. Jadi rasyid itu artinya cerdas, dalam arti orang yang mendapat petunjuk kebenaran. Faya li khusrani talibihi. Ya li khusran, ini adalah bagian dari ta'ajjub. Alangkah khusr. Apa khusr? Khusr. Innal insana lafi khusr. Merugi. Alangkah ruginya talibi, si pencari ilmu. Tuh, rugi pencari ilmu teh. Linaili fadlin minal ibad. Karena Nail itu sungai, ya, ada sungai Nil, Nail sungai. Jadi maksudnya yang menyampaikan, yang menunjukkan. Jadi karena bertujuan fadlin, keutamaan, min dari ala ibadi. Ibad apa? Ibad apa ibad? Manusia, hamba, ya. Abadun jamaknya ibad. Abdi bahasa Sunda itu teh. Ya, ibu bade tuang abdi mah saum. Itu bahasa Indonesia. Abdi mah saum. Ya. Nah, jamaknya ibad, hamba-hamba. Jadi rugilah para pencari ilmu yang bertujuan mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Kenapa materi ini wajib bagi seluruh asatid saung Quran, asatid SDISQ, para santri SDISQ, para santri saung Quran. Biar benar niat mencari ilmunya, biar benar niat menghafalnya, biar lurus sekolah di SDISQ-nya, ya, biar lurus sekolah S2-nya, biar lurus, meningkatkan kompetensinya, baik seminar, pelatihan, apa-apa. Nanti bagi guru-guru itu kan ikut seminar, ikut pelatihan. Nah, luruskan dulu niat ikut pelatihannya, lihat niat ikut seminarnya, niat untuk belajarnya, gitu. Untuk apa? Untuk ma'ad, untuk kehidupan akhirat. Insya Allah nanti ba'dal Idul Fitri, ya, seluruh aktivis dari Iskari Masyahida, baik dari RBU, dari SDISQ, dari Saung Quran, akan kunjungan kita ke sekolah yang bagus untuk kita jadikan sebagai rujukan, ya. Misalnya Teh Marisa nanti belajar di sana bagaimana manajemen perpustakaannya, ya, nanti asatid Saung Quran belajar bagaimana di sana manajemen pembelajaran Al-Qur'annya. Nanti SDISQ belajar di sana bagaimana manajemen persekolahannya, yang memang sama sekolahnya bertujuannya untuk akhirat, ya, untuk akhirat, gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita juga sama-sama transfer bukan hanya ilmunya, tapi transfer semangat ukhrawinya. Nah, karena tidak sedikit orang-orang yang mengikuti pelatihan, orang-orang yang mengikuti seminar tujuannya akhirat bukan. Ada yang tujuannya sertifikat. Kadang seminarnya tidak ikutan, sertifikatnya dapat, bayar 10.000.
Gitu. Boleh enggak? Ya boleh, itu namanya jual beli sertifikat, silahkan saja. Tapi ilmunya tidak dapat. Tidak apa-apa, mungkin ada kepentingan lain gitu ya. Nah, tapi kalau kita tujuannya mencari ilmu, kemudian mendapatkan lezatnya pengamalan ilmu, maka tidak dapat sertifikat pun saya mah tidak apa-apa. Saya mah semua seminar saya ikuti. Kalau ada waktu, ada sehat, ada kesempatan, semua pelatihan saya ikuti. Boro-boro dibiayaanku sekolah, biaya sendiri juga saya mah lakukan. Karena apa? Karena biaya yang saya keluarkan adalah untuk akhirat. Karena ilmu yang saya dapatkan adalah untuk akhirat. Nanti saya laksanakan di sekolah, di saung Quran tempat saya ngajar, itu juga adalah untuk akhirat. Dan sebelum saya di akhirat pun sudah merasakan lezatnya amal dan lezatnya mengamalkan ilmu. Ya, lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkannya. Nah, dan akan merugilah orang-orang yang tujuannya mencari kemuliaan di hadapan manusia. Udah kukumpul sertifikat untuk kenaikan pangkat, ternyata kudu bikin karya ilmiah, karya tulis ya. Siapa lagi yang bikininnya? Saya mau udah tua, udah pusing misalnya ya. Akhirnya kan tuh kecewa, rugi ya. Hana sertifikat udah dikumpulin, ternyata nggak laku juga, harus ada langkah yang lain juga gitu. Ternyata udah naik gajinya dengan peningkatan yang tadi, ternyata kitanya malahan nambah juga pengeluarannya karena masuk rumah sakit lah, jadi tambahan gajinya ngan 50.000, pengeluarannya setiap bulan 300.000 ke dokter, obat rutin dan seterusnya. Jadi kalau yang suka ngitung-ngitung ke situ memang bakal rugi. Jadi lebih baik adalah nikmati yang kita amalkan saja. Seharusnya sudah naik tingkat, ya alhamdulillah gitu. Kemudian nambah gaji, ya alhamdulillah. Sesudah itu ditambah juga amal dari kenaikannya tersebut. Sodakohnya jadi banyak, alhamdulillah gaji naik. Kenapa alhamdulillah? Nambah sodakohnya. Yang tadinya 2,5%-nya dari 1 juta, sekarang 2,5%-nya dari 1.100.000 kan nambah 2.500 gitu ya. Lina ili fadlin minal ibad. Rugilah orang yang mencari dari, makanya kinerjanya juga akan kinerja tidak berbasis pimpinan ayah wagiat kerjaan teh ya, nggak ada pimpinan bolos. Nah gitu. Nah, itu adalah apabila orang yang mencari ilmunya untuk manusia, yang untuk ibad. Kemudian Allahumma illa idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allahumma ya Allah, illa, semoga engkau illa itu kan kecuali ya. Kecuali idza talaba, apabila mencari aljah. Aljah itu apa? Aljah lil amri. Talabal jah, kemuliaan, lil amri, bagi sebuah lil amri bil ma'ruf, dari sebuah amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dari nahyi munkar. Jadi semoga engkau menjauhkan kami dari kerugian ini. Jadi Allahumma illa tuh semoga Allah menjauhkan kami dari kerugian ini. Idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kecuali gitu ya, apabila mencari fadlin minal ibad tadi, kecuali mencari kemuliaan dari hamba atau dari manusia tadi, untuk apa? Nah, lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kecuali untuk amar ma'ruf dan nahyi munkar. Ya Allah, jauhkan saya dari mencari ilmu yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, kecuali gitu ya. Allahumma illa idza talaba, kecuali jika mencarinya itu demi tegaknya amar ma'ruf dan
nahi mungkar. Dengan ibu-ibu ikutan pelatihan, dapat sertifikat, akhirnya kan ibu naik pangkat, jadi kepala dinas, nah, jadi kepala sekolah, nah, jadi kasih, jadi kabid. Ketika kita jadi kasih, jadi kabid, jadi kepala dinas, jadi kepala sekolah, besar energi buat amar ma'ruf, nahi mungkar. Ibu jadi kepala sekolah, bikinlah ya amar ma'ruf, perintah untuk kebaikan. Seluruh guru yang ada di sini setiap pagi briefingnya harus tadarus dulu 1 halaman. Nah, amar ma'ruf. Nahyi mungkar, seluruh guru yang ada di sini tidak boleh merokok. Nah, bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi bisa tegak? Karena dia menjadi pemimpin. Kenapa jadi pemimpin? Karena dia dapat ilmu. Ya. Kenapa dia dapat ilmu ya yang dihargai oleh manusia? Jadi boleh kita mencari penghargaan dari manusia yang penghargaan tersebut demi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya mah pengen jadi kepala dinas, boleh. Jangan dikira itu bakal rugi dan bukan demi akhirat, belum tentu. Belum tentu orang yang ikut pelatihan cari sertifikat niatnya adalah untuk manusia titik, belum tentu. Siapa tahu sesudah dia dapat sertifikat itu justru ada kejaran ukhrawi yang dia sedang kejar. Bukan semata untuk dirinya dan dunianya, tapi adalah untuk akhiratnya. Karena ada birokrasi, ada sistem, ya, ada teknik di manusia ini yang perangkatnya itu mesti dilalui. Mesti dilalui. Sok ayeuna pami misalna kiai di pesantren hente sekolah formal, apakah dia bisa menjadi kepala dinas? Tidak, ya, karena ada golongan tertentu yang harus diikuti gitu. Kalau kita mau dakwah di lingkungan dinas, maka kita harus mengikuti aturan itu. Saya mau didinya dakwahnya mau di pesantren saja boleh, itu mah pilihan gitu ya. Tapi orang ada yang milih melalui dakwah kedinasan, ada yang melalui dakwah non kedinasan, tidak apa-apa. Yang penting semua tujuannya adalah lil mi'ad, untuk akhirat. Ya, laisa lil ibad gitu. Bukan untuk manusia. Ya, kemudian wa tanfidhil haqqi, dan tanfidhil haqqi, menjalankan kebenaran. Wa i'zaziddin, i'zaz itu kemuliaan. Aziz yang maha mulia. Azza ya'izzu. Kalau kita bicara pakai bahasa Arab nanti mah pidato ya. Teh Marisa nanti pidato pakai bahasa Arab nih sebagai nah, nanti doakan di Yayasan Iskarimah Syahidah ini ada bisnis center ya. Mudah-mudahan nanti Teh Marisa mau cari ilmunya ya, sesudah cari ilmunya nanti diamalkan di sini bagaimana bisa wakaf, juga wakaf produktif bagaimana. Jadi supaya yayasan ini nanti enggak nunggu donasi, enggak nunggu wakaf orang, enggak ada wakaf enggak membangun. Itu kan nanti tergantung. Enggak ada wakaf enggak membangun, enggak ada yang sedekah enggak bisa berbagi ke duafa. Jangan begitu, karena bisa jadi muwakif itu dia meninggal, berhentilah dia berwakafnya. Bisa jadi yang bersedekah itu dia berhenti bersedekahnya. Nah, bagaimana nanti supaya ada wakaf produktif? Bolehkah memproduktifkan wakaf? Boleh, yang penting intinya tidak hilang itu wakaf tuh. Jadi wakaf itu kan boleh kita, misalnya ada uang wakaf nih 1 juta. Terus dipakai untuk sebuah kegiatan ekonomi sampai 1 juta ini, misalnya ekonomi yang halal jelas ya. Sampai 1 juta ini jadi 1,5 juta misalnya ya. Nah, itu kan produktif. Yang 1 jutanya nggak boleh hilang, yang 500-nya itulah produktifnya. Jadi nanti ketika sudah tidak ada yang berwakaf pun gitu ya, karena produktif, jadi kebaikan amal soleh tetap bisa dijalankan. Nah, itu PR kita. Belum ada di sini tuh kayak misalnya sistem perekonomian, contoh ya perekonomian kita baru zakat infak sedekah yang
sederhana seperti ini. Nah, itu pun adalah bagian yang harus dicari ilmunya. Itu ketika ditanya, Umi di IKS belum ada ini ya, belum ada kayak semacam koperasi syariah atau apa. Iya nih, Umi belum sampai ilmunya gitu, belum ketemu SDM yang punya ilmunya dan seterusnya. Maka mangga ibu-ibu barangkali ada yang mau berkontribusi dengan ilmunya dan merasakan lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkan ilmu di yayasan ini, sangat terbuka. Ya, supaya jadi kebaikan semua, bukan untuk keuntungan seseorang saja. Nah, kemudian la li nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri, wahawahu, dan hawanya atau keinginannya, ya, keinginannya, hawa nafsunya. Nah, fayajuz, maka itu adalah boleh. Idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa izaziddin la li nafsihi wa hawahu fayajuz dzalik. Apabila mencari kemuliaan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, memuliakan agama, bukan untuk dirinya dan hawa nafsunya, maka itu adalah boleh. So, kalau di hadapan manusia mulia mana? Doktor dengan master pendidikan? Doktor lah, gitu. Mulia mana? Master dengan sarjana? Master lah, gitu. Mulia mana? Sarjana dengan SMA? Sarjana lah, gitu. Itu kalau di depan manusia, gitu. Boleh nggak mencari kemuliaan itu? Boleh, apabila tujuannya tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, tanfidul haq, menegakkan kebenaran. Jadi dipercayakan kebenaran itu kalau datangnya dari profesor, kalau datangnya dari doktor, kalau datangnya dari master. Kalau datangnya dari saya yang misalnya lulusan SD, akhirnya kebenaran itu tidak tegak. Padahal mah bener kan, kadang-kadang orang teh banyak yang gitu, melihat yang bicara, tidak mendengar yang dibicarakan. Ya, jadi hanya hafal saja, ungzur ma qala wala tangzur man qila. Jadi jangan jangan lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wala tangzur man qala, dan jangan lihat siapa yang berbicara. Tapi dalam kenyataannya mah itu teh siapa lo gitu. Ibu-ibu ngomongin soal politik segala, tahu apa soal politik kamu gitu, sarjana politik bukan gitu, master politik bukan misalnya ya. Tapi kalau kita dengan ini kami hadirkan doktor ilmu politik yang terkenal di Indonesia ini akan menyampaikan tentang ya perpolitikan dalam Islam, tuh kan dipercaya. Panggungnya juga beda ya, pakai mimbar, pakai meja gitu. Jadi akhirnya tanfidul haq wa izaziddin, agama juga jadi mulia gitu. Makanya jadi muslimah itu adalah mesti cinta ilmu, mesti jadi orang berilmu yang mengamalkan gitu. Siapa dia ya? Oh, gelar keilmuannya tinggi, orang Islam gitu kan, bangga tuh lah Islamnya tuh gitu. Dia mah enggak sekolah gitu, sekolahnya juga misalnya hanya di dapur saja, walaupun jadi mulia itu adalah diantaranya karena ilmu. La li nafsihi, bukan untuk dirinya, ambisius, tidak untuk ambisi dirinya ya, tidak untuk hawa nafsunya. Jadi boleh fajajuzu dzalika biqadri ma, sebatas, awas, kita awalnya tujuannya adalah untuk menegakkan agama, udah kuliah teh lupa gitu ya, lupa pada tujuan semulanya. Biqadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, sebatas tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar sudah tegak, jangan lagi mencari kemuliaan dari manusia gitu loh. Karena tegak, karena kemuliaan di hadapan manusia itu hanya apa? Hanya jembatan. Udah jangan ngurusin dimuliakan. Kenapa saya datang orang-orang gak berdiri ya?
Kenapa saya datang orang gak cium tangan? Itu bukan tujuan, ingat ya. Dan itu bukan pasti. Tidak pasti setiap orang yang berdiri ketika kita datang itu berarti memuliakan. Buating sambil berdiri tadi hatenya gitu ya. Ya kita kan tidak paham, makanya kata Rasulullah, beliau melarang apabila beliau datang berdiri jangan duduk saja, biasa gitu, supaya tidak fokus pada seremonial gitu ya, sampai itu yang namanya harus berdiri ketika pejabat lewat kan. Iya, ingat nggak dulu waktu di Cigasong sampai ngejajar orang-orang ketika pejabat mau lewat. Ada yang duduk, nggak boleh duduk, berdiri. Ya Allah, gitu ya. Padahal madu kaping di mana kene pejabat sama gitu ya. Nah, gitu. Jadi apakah itu demi amar ma'ruf nahi mungkar atau demi dirinya? Nah, pertanyaannya kalau kita jadi pejabat nih, ibu-ibu ada yang calon pejabat. Gitu. Apakah berdiri tersebut adalah untuk diri kita atau demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau kita jadi imam, makmumnya pada alan deprak agak loler, nah itu harus itu mah. Berdiri kita mau sholat menyang agak loler gitu ya. Kalian punya kaki, kalian punya kemampuan buat berdiri gitu ya. Ayo berdiri. Masa saya datang, imam datang masih agak loler gitu. Ya. Ini di video ada yang tidak puasa tuh ya, ada kemarin tuh, tapi kok jadi nggak enak ya liatnya. Ada orang yang bapak-bapak tidak puasa ngerokok digeplak ya mah, orang ngobrolnya teh menikah kasar, geplak. Malaysia orang Islam lain cenah, seperti yang dakwah tapi kok orang Islam lain, goblok. Nah itu bila gitu ya. Kemudian yang lagi ngerokok nate sampai ke kuram kirim gitu ya. Tapi jadi apa kayak gini juga yang namanya dakwah gitu ya. Jadi kalaupun kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita punya ilmu enggak gitu juga gitu. Justru ilmu dan amal kan enggak begitu. Gitu ya kan, bil hikmah wal mau'izah al hasanah gitu. Nah itu kalau yang tahu ilmunya, ini kayaknya si bapak tuh punya semangat dakwah tapi nggak ada ilmunya gitu ya. Ada semangatnya dakwah, cemburu lihat bapak-bapak jak belejak ngarokok berang-berang teh bari cengengesan. Geus digaplok makan kurang kirim eta teh. Ya tapi udah kurang kirim teh masih terus we didugungkeun sirahna teh. Jadi saya tuh jadi nggak tega juga itu lihat si bapak yang gak puasa digitu-gituin. Tapi berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan dengan begini si bapak jadi dapat hidayah gitu ya. Yang ngingetinnya juga jadi ada rasa kasih gitu ya dalam dakwahnya. Gitu. Jadi amar ma'ruf juga awas. Amar ma'ruf itu tidak dengan syahwat, tidak dengan nafsu. Ada kalanya kita menjadi ustadz, menjadi ustadzah gitu ya, atau menyampaikan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kita, itu teh pakai syahwat. Pakai hawa nafsu, ngabangunkeun sahur. Coba introspeksi, ini ngabangunkeun sahur intonasi volumenya sampai volume 10 gini. Ini teh amar ma'ruf gitu ya, atau hawa gitu. Ada yang udah ya Allah, eta ya Allah sampai panjang segitu. Itu teh hawa atau memang amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ya karena istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar mah kan menyuruh pada kebaikan dengan cara yang baik gitu. Bangunin sahur teh bangun-bangun jabaning udah jam 4 deui, jabaning can ngagoreng tahu gitu, can gaduh rencang gitu. Komo lamun can masak nasi mah. Pernah ya sampaikeun ka bak big bok udah can bangun. Hayu atuh makan naon heula nu aya eta, makan korma heula naon. Lari-lari. Santuy aja padahal mah mau kalaparan teh sahur sehari mah gitu ya. Dengan kurma yang ada, tenang. Itu ada kurma, sok dimakan kurma yang ada. Daripada udah jam 4 mikiran nyangu, ya, mual asak gitu ya, marah-marah dan seterusnya. Nah, jadi biqadrima ya ibu-ibu, kemuliaan silahkan dicari, pangkat jabatan silahkan dikejar, tapi sekedar untuk ya tegaknya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Misalnya ngajar di SD mesti S1, kejar itu S1-nya. Untuk apa? Untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar di SD. Ngajar di saung Quran mesti punya sertifikasi metode umi, kejar itu sertifikasi metode uminya. Ya, sekedar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf itu kan menyuruh ngaji, melarang anak main HP terus, ayo ke saung Quran, karena kita punya
punya sertifikat gitu ya misalnya, itu adalah harus dikejar juga. Kemudian fajajuzu talika biqadri ma yuqimu bihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa yanbaghi dan perlu wayan bagi dan perlu dan penting li talibil ilmi untuk pencari ilmu an yatafakkara bertafakkur berfikir fi dzalika dalam hal itu. Nah, jadi harus sering, ya Allah, ini saya teh sekolah lagi teh demi apa? Gitu. Sambil jalan ke tempat kuliah teh berpikir, saya demi apa nih? Di tengah-tengah seminar kita berpikir, saya demi apa duduk di sini? Ya, kemudian kita mengikuti kegiatan peningkatan keilmuan, saya demi apa nih? Ngaji di saung Quran keheula kunaon ieu teh saya teh nararapsu kieu teu apal-apal ngapalkeun tehnya. Kunaon saya teh asa harareudang kieu lihat orang lain di wisuda saya belum gitu. Nah, itu teh kan an yatafakkara gitu. Bahagia banget ibu-ibu. Ya, bukan bahagia Umi, tapi saya teh lagi tafakur gitu ya. Iya, lagi tafakur gitu. Nah, kita tafakur sambil ngagoreng tahu, kita tafakur, ya Allah gitu ya. Tadi pagi saya teh enggak ikutan taklim, enggak ikutan kajian gitu ya. Atau kemarin saya tuh lihat orang di wisuda, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan itu difikirkan. Wayan bagi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalik. Fa innahu yata'allamul ilma, maka sesungguhnya yata'allamul ilma, mencari ilmu itu, yata'allam itu belajar ya, mempelajari, al ilma ilmu, bijahdin kasirin atau bijuhdin kasirin, dengan juhud jihad, sungguh-sungguh yang banyak. Ya, dengan kesungguhan. Jadi perlu bagi penuntut ilmu untuk berpikir ya dalam hal itu, karena sesungguhnya belajar atau ilmu itu adalah dengan kesungguhan yang banyak. Jadi harus sungguh-sungguh berpikir terhadap hal-hal yang tadi diuraikan. Fala yasrifuhu, maka tidak yasrifu, sarafa yasrifu, fala yasrifuhu, maka tidak sarafa itu mencari ya, iya, maka tidak mencarinya, tidak menggunakannya, atau tidak. Sorof itu sebetulnya kan perubahan ya. Sorof itu kan berubah. Fala yasrifuhu, dan tidak merubahnya. Boleh. Tidak merubahnya, tidak menggantinya. Jadi tidak mengganti apa tadi? Tujuan mencari ilmu. Dan tidak menggantinya tujuan tadi ila dunia, kepada dunia. Al-haqirah yang rendah. Yang rendah. Al-haqirah yang rendah. Jadi dunia itu rendah. Bukankah Rasulullah menyampaikan seandainya dunia ini berharga, seandainya dunia ini mulia, maka tidak akan aku berikan dunia ini kepada orang kafir. Tidak akan diberikan kepada orang kafir. Bagaimana mungkin sebuah yang berharga diberikan kepada orang yang kufur kepada Allah? Tidak mungkin.
Andai dunia ini lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, ya, andai dunia ini berharga sama harganya dengan harga sayap seekor nyamuk, andai ada harganya saja, harganya sebesar sayap seekor nyamuk, pasti tidak akan aku berikan dunia ini kepada orang kafir. Berarti dunia ini harganya di bawah sayap seekor nyamuk. Berapa harga sayap seekor nyamuk? Tak ada yang menghargakan. Jadi sungguh kebodohan kalau kita mencari ilmu untuk dunia. Sungguh kebodohan. Ya, karena ad-dunya al-haqirah al-qalilah. Sudahlah rendah, sedikit deh. Sudahlah sedikit, faniyah. Apa? Rusak. Fana. Fana itu rusak. Dunia yang fana, dunia yang rusak. Sok. Sayap seekor nyamuk, jaba bolong deh. Sahan orek maserna. Ya kan? Malahan disapukeun balik deui, diamuk kan. Ya kan? Kalau rumah kita kena apa itu? Siraru. Nyata bayangkeun we, sabelah sayap siraru eta teh lebih rendah dunia harganya tuh. Siraru lagi disapukeun, diamuk deui udah disapukeun teh. Ya, udah balik deui ku angin Majalengka komo gitu. Nah, kemudian ada sebuah syi'run. Ada sebuah syair. Hiyad dunya aqallu minal qalil. Dialah dunia yang lebih paling sedikit di antara yang sedikit. Ya, jadi kalau soal harga, apakah sesuatu yang lebih sedikit, yang paling sedikit daripada yang sedikit? Itulah dunia. Ya Allah. Tidak kebayang ya harganya akhirat segimana. Tidak terbayang benar harganya akhirat itu segimana. Harga dunia saja yang Allah anggap itu paling kecil harganya. Kalau kita mau menguasai, tidak terkuasai. Kalau kita mau mengorientasikan untuk menguasainya, tidak terkuasai. Tidak ada itu penguasa dunia, tidak ada dari dulu sampai kapanpun tidak ada yang menguasai dunia. Boro-boro dunia lah aya nama bumi we gitunya. Ada enggak penguasa bumi? Tidak ada. Penguasa negara aja yang selamanya ada enggak? Enggak ada. Ya, tidak ada. Paling ke 5 tahun. Nu disebut penguasa negara pun dah bukan penguasa segala-galanya. Angger wae hati masyarakat mah tidak bisa dikuasai. Cinta masyarakat mah tidak bisa dikendalikan. Ya. Dan harta masyarakat sakumaha dinaikkeun harga BBM sampaikeun ka rakyat miskin ka bina-bina. Itu ya. Tetap saja ada 1 suap 2 suap nasi yang masyarakat huapkeun dia tidak bisa kuasai. Anggar we masyarakat bisa ngahuap sahuap 2 huap. Misalnya ulah sampai ka ngahuap masyarakat teh da itu kekuasaan saya. Semua suapan nasi di negeri ini adalah suapan saya. Tetap saja. Ya oke lah sampai semua kelaparan di semua negeri misalnya ada yang sampai kelaparan. Anggar we oksigen mah tidak bisa dikuasai. Karena saya adalah pimpinan di negeri ini tidak boleh ada yang bernafas satupun, tidak bisa. Ya iya. Sok coba ibu lihat Ethiopia bu. Bertahun-tahun itu kelaparan sampai kabargang ada anggar we ada makhluk yang namanya manusia yang masih bernafas sakitu tos digulungku laleur. Astagfirullahaladzim, saya berpikir gini, ya Allah kok masih bisa hidup ya manusia udah penampakannya kayak gini gitu. Pasien-pasien duafa yang pernah ditolong, yang pernah dikunjungi, yang pernah disilaturahmi oleh yayasan saja. Kalau awakna udah segitu tuh udah detik-detik, tidak akan lama gitu. Ini mah sudah sampai Kak, mata udah buncile, kemudian muka udah teu aya bedana we sareng patung anu dibuang ke tempat sampah ya si badan tuh, kemudian perut udah bucitrek, udah teu bisa bangun-bangun aja, udah ngajoprak tapi masih bernafas dia, matanya masih berkedip. Tidak bisa itu penguasa, tidak boleh misalnya
Ya, ada yang bernafas satu orang pun tidak boleh, ada yang ngicep semua adalah ngicep saya Kak Cipta. Ya, saking ku ingin menguasainya gitu. Kan tidak ada. Coba bayangkan Bu, rizki berupa ngicep, ya, berupa bernafas, berupa banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Itu kata Allah teh rendah banget. Bahagianya kita mendapat kebahagiaan suami soleh, anak lahir bahagia, anak jadi sarjana bahagia, anak nikah bahagia, dapat cucu bahagia, cucu bisa nangku bahagia, cucu noroweco bahagia, dapat video dari Incun bisa senyum bahagia. Itu tuh tidak seberapa sama sekali dibanding dengan kenikmatan akhirat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah aqal minal qalil. Sangat sedikit di antara yang sedikit. Bangsa kecepret-kecepretnya itu adalah dunia. Ya. Paling sedikit itu adalah dunia. Sudahlah dia itu paling sedikit, al-haqirah, rendah. Kemudian rusak. Sungguh kebodohan yang teramat sangat seandainya kita mengejar dunia. Maka mari kita bersemangat jadikan dunia ini adalah sebagai alat. Ya, jadikan dunia ini adalah hanya sebagai alat. Mari kita peralat itu si dunia. Supaya kita mendapat kehidupan yang baik di akhirat, di mi'ad tadi. Punya harta, tas ya, wakafkan semua kayak yayasan. Misalnya ya, punya tenaga sampai capek, ngajar, mikir untuk di kebaikan masyarakat. Sampai Kang gak bisa tidur mikirin gitu ya, ide-ide yang demi akhirat dan seterusnya, sampai dicaci misalnya ya, sampai capek, sampai lelah dan seterusnya. Peralat dunia itu buat apa? Yakin tidak akan hidup terus kita dengan dunia, tidak akan selamanya kita di dunia. Ada siapa coba dari zaman Nabi Adam yang sampai sekarang masih hidup? Tidak ada. Ya, apakah kita mau terus-terusan saking cintanya kepada dunia terus kita nggak mati-mati, ripuh atuh terus setiasa kukumaha dan seterusnya. Walaupun kemudian dikasih nutrisi, dikasih segala macam yang namanya sel-sel yang tidak yang tetap akan segar. Tetap aja tidak ada. Walaupun ada misalnya artis yang dia sudah menjadi buyut tapi tetap kulitnya kinclong. Tapi dah yakin mau selamanya. Sok tinggal 20 tahun kapayun. Ya, sudah tidak ada gitu. Nah, ini harus senantiasa kita saling mengingatkan. Dah kalau sudah terjun ke dalam dunia mah anteng nantinya gitu. Makanya kenapa mencari ilmu itu adalah wajib. Ya. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minal dhalil. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minal dhalil. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minal dhalil. Dialah dunia yang sangat sedikit di antara yang sedikit, wa ashikuha merindukannya. Ada bahasa Indonesia asyik, masyuk, ya, itu rindu artinya. Ana fi syauqin ilaik, saya merindukanmu, asyikuha, dan merindukannya. Jadi asyik gitu ya, anak-anak suka asik, itu kan sebenarnya dari bahasa Arab asyik ya. Kayak kemarin apa teh, ajib, itu bahasa Arab lah, itu ajib. Wow, keren gitu. Pun bahasa Indonesia nama wow, keren. Ajib, asyik. Wa asyikuha, dan merindukannya. Adzallu, paling hina. Paling hina minadzalil, di antara kehinaan. Ya Allah, teramat hina lah orang yang tidak bisa tidur karena bercita-cita ingin punya Pajero. Ya, teramat hinalah orang yang dia sampai stres karena dia rumahnya terbakar. Teramat hinalah orang yang depresi karena investasinya defisit, deflasi.
Iya. Itu kehinaan yang teramat sangat. Bayangkan nggak Bu? Kita menangis, ya Allah, sampai nangis. Kenapa? Itu sayap nyamuk saya. Sayap nyamuk saya disapuin sama anak saya. Ada nggak gitu? Orang yang kemudian menangis-nangis meratapi sayap nyamuk yang dibuang oleh suaminya misalnya. Kan orang gila disebutnya juga ya. Ibu kunaon, ibu bikin kangaguk-guk nangis gitu. Saya lagi merindukan hadirnya sayap nyamuk. Ya kan? Iya kan, luar biasa Bu. Andai kita seperti itu, ya Allah. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke tahapan ilmu dan amal seperti ini, dia tuh berat dengan harta tuh. Asa digagandong sampah di punggungnya. Berasa dia ngangais runtah. Gitu. Kenapa Rasulullah itu tidak membiarkan satu makanan di rumahnya itu menginap? Kecuali sebelum tidur Rasulullah operkan itu ke yang lain. Ya Allah, hari kita sebelum tidur tehnya kok kunci bisa aya nu nyandak eta arto 1 juta di lomari gitu kan. Ya kalau itu sih tujuannya mungkin untuk menjaga supaya tidak ada kemungkaran, pencurian dan seterusnya gitu ya. Tapi ya tadi bahwa kita yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkar. Seringlah kita bertafakur kayak saya ini tujuannya buat apa? Apakah untuk karena Allah menjaga keamanan titipan Allah ataukah karena saya cinta pada uang ini? Gitu. Sehingga ketika ada seruan bersedekah, lebar. Ketika ada seruan untuk menyimpan pada hal-hal yang akan abadi nanti sayang. Ya. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minal dhalil. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minal dhalil. Ini syair-syair ini indah kalau misalnya kita ulang-ulang ya Bu. Karena puisi sih gimana seperti tadi, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad faya li khusrani talibi linaili fadlin minal mi'ad minal ibad gitu ya. Bagi para pembelajar bahasa Arab baik ya ini disampaikan. Kan gaya kalau kita bisa nasyid Arab gitu loh ya. Beneran ini mah Arab nate ya, sampai puisinya juga puisi Arab gitu. Tusimu bisihrihima, ya Allah. Summun, apa summun? Bisu, tuli. Ya. Tuli. Ya. Asom tuh tuli. Astagfirullah. Jadi dunia itu betapa memalukannya kalau kita merindukan dunia. Betapa menjijikannya kalau kita berorientasi pada dunia. Karena dia itu ibaratnya adalah sudah ditulikan. Sok ayeuna kalau lihat seorang istri meratap sampai menulis puisi tentang sebelah sayap ekor nyamuk, itu kan jangan-jangan ini kena sihir nih orang nih. Nah kan gitu kita. Ay si ibu kunaon, si ibu meni elih-elihan gitu nangis, kemudian bikin puisi, nulis status ya di IG, di Facebook, dia tuh datanglah wahai sayap nyamukku. Ya itu kan oleh kita ini beneran. Kemudian dia difoto lagi menangis, diupload. Aku yang merindukanmu wahai sayap seekor nyamuk yang telah hilang dari pandanganku. Siang malam aku merindukanmu. Kemarin ketika aku sasapu, engkau masih ada di hadapanku. Kata kita teh, ya teh, gelo gitu orang teh. Nah maka kata imam tadi, imam siapa ini teh? Imam Muhammad bin Hasan atau siapa? Tusimmu bisihriha, ya. Orang yang seperti ini tuh ditulikan dengan sihirnya, ya Allah. Ayahnya jelema anu merindukan sayap seekor nyamuk.
sampai dia lupa nyangu, lupa pada suami, lupa pada anak. Wa asyiquha, dan kerinduannya adalah kepada dunia. Hina, suaminya ditinggalkan, nikah lagi dengan yang lain, anak-anaknya dia telantarkan. Ada yang begitu? Banyak yang dia lupa dengan akhirat. Sholat dia telantarkan, siam dia telantarkan, haji engke wae, ya, sedekah lebar. Banyak itu yang ditelantarkan yang seharusnya dia perhatikan. Dan kerinduannya adalah pada dunia. Ya Allah, ya Rabb. Tusimmu bisihrihima, itu kena sihir, sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin dunia yang begini rendah di antara yang rendah, begitu sedikit di antara yang sedikit, lebih rendah harganya daripada sayap seekor nyamuk, dia bisa menjadi tujuan orang, kecuali karena dunia ini adalah sihir. Qauman wa tu'mi, sihir dunia yang membuat tuli dan bisu sebuah kaum. Ya, direpotkan dengan yang namanya ekonomi. Inflasi, deflasi menjadi stres bagi masyarakat. Menjadi pikiran ataupun agenda yang utama bagi sebuah negeri. Ya kan? Ya, maka kata Allah, negeri yang diberkahi oleh Allah itu adalah negeri yang iman. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu bukan yang mengejar tingkat perekonomian di dunia dia keberapa gitu ya tingkat ekonominya, tapi lihat bagaimana orientasi rakyatnya terhadap akhirat, sehingga menimbulkan ketenangan. Dan tingkat ekonomi, laju perekonomian ekonomi dunia segimanapun, kalau tidak diimbangi dengan ya mental karakter, maka itu tetap. Contoh, kenapa Jepang negeri yang maju tapi ternyata harakirinya masih tinggi? Ya, jauh lah Jepang sama kita nih. Walaupun kita dulu di Jepang tuh pernah dibom gitu kan? Kita udah merdeka, Jepang dibom, tapi ternyata majuan yang dibom gitu ya daripada kita. Itu karena tingkat semangat meningkatkan ekonominya sangat dahsyat. Tapi kenapa masih menjadi budaya bunuh diri ketika menemukan sesuatu yang kecewa? Ya itu. Ya karena ekonomi bukan jaminan bagi tumbuhnya rasa aman, iman. Fahum hiya dunya aqallu minal qalil wa asyiku hadzallu minadz zalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'ma fahum mutahayyizuna, maka mereka menjadi bingung bila dalilin, tanpa dalil, tanpa pegangan, tanpa pedoman, bingung. Sok atuh ibu-ibu kapungkur menuju SD, gara-gara SMP abdi mah ka sakolana bade jualan di SMP mah kena jualan anak ge. Saya kan waktu SD jualan jualan keripik dolar teh namanya teh. Mama sok bikin teh. Dapat bati ceritanya. Ya, dapat bati. Hoyong jualan deui anu kumaha gitu ya. Pernah jualan apa tuh? Bolusus ya. Bolusus buatan di mama sia mah ya. Terus jualan sitrun dari warung, pulang dari sana teh ngangon embe ya, udah ngangon embe, dia dapat embe kan buat sekolah, embenya dijual, bari dimarahin ya mah ya. Nah itu ada cita-cita dalam diri itu adalah bahwa tegara ageng nanti mah udah gede mah mungkin saya bisa usahanya apa, bisa dapat apa. Udah SMP bercita-cita lagi di SMA pengen dapat apa, di perguruan tinggi pengen dapat apa. Tidak sedikit kan orang yang punya cita-cita itu, tapi ternyata ketika sudah dijalani cuma kumaha ayeuna teh udah kolot kayak gini ceritanya, udah punya pendapatan, apa yang terjadi? Resep pisan baheula keur budak.
Nah, kok gitu sih? Atuh begitu. Nah, itu kan mutahayyizun. Nah, hanya baheula keur SD hayang geura SMP. Udah SMP hayang geura SMA. Udah SMA yang perguruan tinggi. Udah ketika dulu gadis hayang menikah. Geus menikah ingin segera punya anak. Udah punya anak ingin segera punya cucu. Ayeuna teh nu kabayang teh ih meni indah ya baheula waktu saya masih gadis. Resep baheula keur ngangon embe gitu ya. Kemudian ada semilir angin terus saya teh lari-lari kayak yang dina film teh geuningan anu lalaunan. Beneran da saya mah da tukang ngalamun. Jadi lagi di kebun ngangon embe oge na sok ngalamun. Lari ka tebak angin tuh ya. Asa jadi Lydia Kandou geuningan. Tidur sampai ke ketiduran nyarande dina tangka cau ya udah gitu embena naon ka kebon batur itu makan pepelakan batur dicarekan tapi indah gitu kan bingung kok yang begitu indah sih tapi baheula kita melihat orang lain kayak anak kecil tuh enak jadi ibu-ibu mah kan suka gitu enak ya jadi ibu-ibu mah bisa nggak puasa. Nah kalau anak kecil kan gitu kata ibu betul pokok enak jadi kamu teh tamat puasana. Jadi kalau misalnya kita hanya orientasi pada dunia dulu ketika gaji ibu-ibu misalnya ada yang merasakan gajinya 15.000 dulu sih karena tuh mun 100.000 bagja udah 100.000 teh mun 1 juta bagja mun 2 juta mun 3 juta kok bingung gitu teh cenah kapungkur hoyong ieu geus diudag ternyata tidak ada. Makanya kan dunia ibarat air laut diminum malah bertambah haus gitu ya dalam sebuah nasyid ya. Jadi dunia ini adalah hanyalah fata morgana dikejar tapi tidak didapatkan gitu seperti fata morgana dalam sebuah kepanasan ya. Maka bingung mutahayyizuna bila dalil. Jadi seperti yang enggak jelas. Dulu pengen baju ini udah dibeli teh nah gombrang teuing. Udah gitu dikecilin pondok teuing. Kan bingung. Makanya saya mah paling anti itu teh kalau enggak prinsip-prinsip banget mengarubah-rubah teh gitu ya. Udah aja pakai golombrangnya tinggal singsatkeun. Iya, kalau kependekan ya tinggal pakai celana panjang dalamnya yang godombrang gitu. Udah. Ya bingung sok dulu waktu zaman kecil. Itu namanya tuh rambut itu kan lurus. Pengennya dikumaha? Dikrul tuh. Mama pernah sampai ke hoyong ka salon hoyong dikrul. Pas pulang dari salon teh meni bau nya mah. Kang beja kata mah. Ka bapak teh hayang dikro jika orang lain. Mas teh beneran dikro kan rambut mama tuh lurus gitu ya lurus lain kalau saya rambutnya rambut bapak gitu. Hayang dikro ambeh galing. Temeni bau kan obat kreu teh ya zaman dulu mah. Ai udah dikro sok ayeuna usumna kamari ieu rambut naon? Dirimbonding eta nu garaling teh jadi dibarat tekan, dibarat totan ambeh lalempeng. Sok mode baju dulu zaman saya kecil ingatnya itu cut bray. Zaman siapa? Arafik ya. Ya, cut bray di sini micut. Ini make cut bray. Aya lagu nanya. Kajalan terus kuakina dicarekan. Nah, ngalawan cenah itu tuh cut bray. Terus beberapa tahun kemudian ganti jadi baju naon cing anu gede dari paha kemudian ke bawah kecil begi ingat nggak ada begi ya kan itu mah kebalik di paha yang ngegelembung ke bitisnya kecil kebalikan kalau cut bray mah dari sini micut ke bawahnya bray nah udah begi teh naon cing deui legging, pensil, ya aya celana pensil sagala nu sampaikeun ka ngesang makenya juga. Menurut saya mah ngari-ripuh dah yang kayak gitu teh. Saya mah dari dulu usum cut bray teu pernah punya cut bray nu aya we dipake. Gitu, usumnya begi pernah asana teh punya begi cuma dikasih bekas orang. Kemudian celana pensil enggak pernah mau make nu gara riweuh nyemetak nyeri cangkeng. Ya. Iya. Nah, jadi kalau kita mengejar itu tuh bingung.
Model rambut kita kejar bingung ayeuna geus teu usum deui. Ya. Dulu aja ketika kita pertama kali jilbab ini kan roban itu luar biasa ya waktu itu menguasai Safira sebelumnya ya. Ya. Udah gitu roban nih. Ayeuna mah kan dikejar udah jadul dan seterusnya. Nah, jadi mutahayyizun bila dalil, enggak ada pegangan kalau kita tujuannya adalah karena dunia. Ya, kemudian wayan bagi li ahlil ilmi, maka perlu bagi ahli ilmu an la yudilla. Wayan bagi dan perlu li ahli ilmi kepada ahli ilmu an la yudilla, tidak menghinakan, tidak merendahkan nafsahu dirinya. Bitoma dengan rakus, tamak. Nah, ya ibu-ibu suka bilang tamak. Tamak tuh bahasa Arab. Ya, jadi toma, jadi tamak. Kan kalau nikmat juga di bahasa Arab jadi nikmat, ya kan? Itu nikmah. Padahal jauh Bu, nikmah dengan nikmah itu beda. Nikmah itu siksa, kalau nikmah itu nikmat. Ada di sholawat tuh, minal afati wan. Nah, yang benar nikmah. Tapi ada ibu-ibu yang minal afati wan ni'mah, salah itu. Ya, jadi tapi dalam bahasa Indonesia jadi nulisnya nikmat, padahal Arabnya ni'mal gitu. Tidak apa-apa kalau Indonesia nama, tapi kalau diarabkan yang betul, karena kalau diarabkan jadi keliru nanti. Ni jadi ain, ya, kemudian kaf jadi kaf atau kof gitu. Bitoma, tamak juga asalnya toma. Ya, toma, rakus fi ghairil matma, pada hal yang tidak harus ditamaki. Dan sebaiknya ahli ilmu jangan sampai tamak dengan hal-hal yang merendahkan dirinya yang tidak semestinya. Jadi bil bitoma fi ghairil matma, pada yang seharusnya tidak tamak. Mungkin ada yang harus kita tamaki, seperti ilmu harus tamak kita. Udah belajar ini, belajar itu, meni hayoh resep belajar gitu ya. Bahasa Arab ngiringan gitu, tahfidz ngiringan, tahsin ngiringan. Ya, tak tambahan ke sareng barudak ngiringan. Enggak ya bahasa Jepang ngiringan, bahasa Jerman ngiringan, boleh itu Bu, tamak terhadap ilmu mah boleh. Kada demes, rakus terhadap ilmu boleh. Ya. Wa yataharrazu amma fihi, dan yataharrazu dan menjerumuskan, wa yataharrazu amma dari apa-apa fihi yang ada di dalamnya, mudhillatun pada kehinaan, yang menjerumuskan pada kehinaan. Mudhillatal ilmi, pada kehinaan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya. Jangan sampai dia teh orang berilmu tapi kok gitu ya. Nah, menghinakan diri itu. Wa yakunu mutawadi'an, dan menjadi orang yang tawadhu. Iya, muka. Menjadi orang yang tawadhu. Bayinat takabburi, di antara takabbur. Jadi tawadhu itu adalah bayinat takabbur wa al-mudillah, dan hina. Jadi tawadhu itu adanya di antara takabur dan hina. Di antara sombong dan rendah diri itu tawadhu. Gitu, Bu. Kalau tawadhunya sedikit, nanti jatuhnya itu ke sombong. Kalau tawadhunya berlebihan, jatuhnya ke sangat menghinakan diri, mudillah, pesimis. Jadi di sini takabur, di sini merasa hina, di sini merasa besar, di tengah-tengah tuh tawadhu gitu. Jadi tawadhu tuh enggak gini. Aduh, udah saya majalmi bodoh, kegila-gila. Nah, sampai itu teh jatuh ke perasaan, jatuh ke pikiran bodoh, tidak ada daya, tidak ada upaya, dan seterusnya, itu berarti menghinakan diri.
Tapi kalau saya gitu, apa sih yang nggak saya tahu, apa sih yang nggak saya ketahui, apa sih yang saya nggak, nah itu kan berarti sombong. Di tengah-tengah itulah tawadhu. Jadi kata orang Sunda mah sin neger tengah tuh kata mamah mah, sin neger tengah. Jadilah kita berada di tengah-tengah, terlalu tinggi terlalu rendah yang sedang-sedang saja ya. Itu nasihat ya, walaupun tidak disampaikan di majelis ilmu, tapi yang tengah-tengah saja itu adalah nasihat ya. Kemudian mudillah wal iffah, dan iffah keterjagaan. Iffah itu ada namanya neng ipah, bahasa Arab nama iffah. Nah, jadi yang belajar bahasa Arab dari mulai sekarang kalau punya tetangga ibu ipah, ibu iffah. Ya, aina tadhabina ya iffah. Gitu, biar biar dipakai. Iffah itu terjaga. Kadzalika yu'rafu dzalika, begitu juga dikenal dengan hal itu fi kitabil akhlak, dalam kitab akhlak, ansyada syaihu al imam al ajal al ustad, imam ajal al ustad. Jadi yang tadi itu imam yang tadi, al islami al ma'ruf bil adib al mukhtar. Nah ini namanya tuh sampai panjang gitu, Syekh al imam al ajal al ustad rukun Islam. Ada yang namanya rukun Islam ada nama orang namanya rukun Islam. Al adib, yang adib tuh yang berilmu, yang beradab. Al mukhtar, yang terpilih, ternama ya. Syi'ran li nafsihi, dia bersenandung lewat syair kepada dirinya sendiri. Inna tawadu'a min khisalil mutqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi, gitu ya. Mungkin kalau bersenandung mah enggak tahu benar enggak nih senandungnya. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Inna tawadu, sesungguhnya tawadu, min khisali, di antara perilaku ya, al-muttaqi, orang yang bertakwa, wa bihi taqiyyu, dan sebab takwa itu ya, ilal ma'ali yartaqi, kepada sebuah ma'al, derajat ketinggian ya. Ala kan tinggi ya, atas, derajat ketinggian, yartaqi, dia menaik, meningkat gitu. Sesungguhnya tawadhu merupakan bagian dari perilaku orang yang bertakwa, dan sebab tawadhu orang bertakwa akan memperoleh derajat yang tinggi dan luhur, yartaqi, meningkat, meninggi. Duh, indah sekali ibu-ibu ini kalau nasyid-nasyid ini dihafalkan. Ustadzah Dede nanti di SDISK kudu dihafalkan oleh anak SD-nya ya. Ya anak SD-nya kudu ngapalin, ya guruna lah apa. Ya. Sampai di sini ibu-ibu, sampai di sini dulu. Diingatkan ya nanti ibu-ibu yang rajin mencatat, kita bagian halaman 12 baris ke sekian. Mangga dikasih tanda pilih, abdi masuk hilapan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Syukur pada Allah atas Allah anugerahkan kemampuan kita berada di saung Quran ini hingga jam 11:05. Masya Allah, tabarakallah. Bagi ibu-ibu yang belum melaksanakan sholat duha, masih ada waktu, silahkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu ataupun kenikmatan ilmu yang juga kenikmatan amal ya, sehingga kita benar-benar menjadikan orientasi akhirat dari segala aktivitas keilmuan yang kita lakukan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa majlisana wa majalisana wa talabu ilmina wa tamim taksirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.